aing gitu numpang sieuna teh gitu. Dan setan ngeganggunya emang yang paling takut yang lemah gitu kan. Nah udah kayak gitu teh pas waktu saat itu malam-malam gue tuh lagi tidur, gue tuh tau gak sih kayak pernah gak sih kalian kayak ngerasa lu tuh tidur tapi tuh kayak merasa melek gitu. Iya pernah kayak erup gitu. Jadi kayak gue merasa tidur tapi gue kayak yang melek. Gue tuh bisa melihat sekeliling kamar gue. Kayak gue tahu ini ada jendela. Gue lagi di kasur. Gue gini gue merasakan. Dan gue tuh ngelirik ke pintu kamar gue gitu kan. Pintu kamar gue tuh di sebelah kanan. Pas gue ngelirik tuh pintu kamar gue tuh selalu kebuka sedikit. Karena gue nggak mau nutup pintu gue, tapi gue pengen kebuka juga gitu kan. Nah pas waktu gue lirik tuh kayak gue tuh ngeliat kayak ada asap warna hitam gitu. Apa cenah? Aku juga merasa tidur tapi asa banyak pikiran. Itu mah overthinking. Terus udah kayak gitu. Tapi pas waktu lagi aku ngeliat itu dalam kondisi gue tidur gitu kan ya, gue kan kayak masih tidak bisa membedakan itu mimpi dan juga bukan ya. Cuma dalam pada saat itu kayak apa sih kok ada asap warna hitam gitu kan. Cuma gue kayak oh ini kayaknya gue mimpi gitu kan. Nah udah gitu karena gue tahu itu asap warna hitam biasanya berakhir dengan jelek ya, maksudnya kayak beneran itu jurik gitu kan, setan gitu. Akhirnya teh gue di dalam mimpi itu tuh kayak ya udah gue kayak madep ke sini gitu karena gue nggak mau ngelihat itu si setannya gitu. Dan gue juga takut kayak yang maksudnya takutnya tuh kayak yang kalau gue doa atau gue minta Tuhan tolong gimana makin marah tuh setan gitu. Gue takut pokoknya gue nggak mau saling mengganggu antar tuh setan dengan gue yang lagi tidur intinya mah gitu. Udah gitu gue madep ke sini gitu kan ya di dalam mimpi gue gitu ya. Entah itu mimpi nggak entah gimana gue masih nggak tahu. Terus pas waktu lagi gue madep ke sini kayak ada yang manggil gue, Sel, kayak coba. Nah gue teh kayak yang kayak anjir aing disuitin, berarti dia tahu kalau gue teh pura-pura tidur padahal aing teh kayak hanya menghindari. Tak itu gitu gue teh kan kayak ya udah gue pura-pura tidur biar si setannya teh tahu gue teh tidur jadi nggak ngeganggu aing gitu maksud gue teh gitu. Setan teh, emang aing bodoh cenah tuh. Terus dia teh sebenarnya dia ada di depan muka kamu sebenarnya. Ih, tar dulu gini. Anjir, ini mah. Iya, soalnya kan kayak semakin jauh suara, semakin dekat orang tau tuh Nggak mau gini ya. Udah mau gitu. diem, Pas udah itu, terus gue diem. Berharap ketika gue diem, oh mungkin nih si siaran tidur gitu kan gitu. Gue nggak tau lah tolol anjir pokoknya gak gue waro karena gue takut. Ini. Nah, dipanggil lagi sama dia. Akhirnya dengan segala kepasrahan gue berpikiran oke, kayaknya ini gue nggak bisa biarin, kayaknya mah kalau misalkan gue lawan gitu, maksudnya kayak gue sengajain gue lihat kayaknya nggak ada nih gitu kan ya. Kayaknya nggak ada nih karena biasa gitu dong kalau di dalam mimpi kayak kalau misalkan diberaniin nggak ada dan hilang gitu kan. Pas waktu lagi yang kedua kalinya gue sengaja ngelirik gini, lu tahu gue tidur nih, anggap lu tidur gue di sini ya guys, gue peragain ya. Gue tidur di sini terus sis jurik aya di dieu keur kieu ka aing anjing tah kieu tah. Hah? Siapa bayangin aing mau reading sama awak-awak cowok sih. Itu real jelas. Masanya gini, gue tuh kalau misalkan ngimpi biasanya nggak jelas dong, kayak samar-samar gitu. Ini sejelas-jelasnya mampus. Terus gue inget banget sampai sekarang. Aduh anjir merinding gue sampai sekarang. Ini tuh kayak ini kasur ya. Kukunya tuh ditaruh di atas kasur kayak gini. Dan gue tuh nggak bisa ngeliat mukanya, cuma ketutupan sama rambut jika injuk gening. Tapi nggak tahu bisa. kayak tapi cewek, kayak gue tahu kayak itu cewek gitu karena rambutnya kayak yang jika apa sih jika injuk loba gitu. Terus kayak tangannya teh hitam dan anehnya teh gosong gitu, si jarinya teh gosong gitu kayak yang hitam mehong gitu. Terus udah cerita gitu horor tapi ngelawak. udah kayak gitu teh aku teh ruasnya udah kaget gitu. Terus gue berdoa dalam hati dong kayak ya bisa mungkin dalam nama Yesus gitu. Tapi waktu kamu lihat kamu langsung balik lagi gitu? Enggak ya, atuh nge-freeze gue tuh. Gue langsung dalam nama Yesus gitu dong. Kayak gue berdoa gitu, hilang. Bangunlah pagi-pagi gue teh. Pas bangun pagi-pagi teh, gue teh ngedenger suara di bawah rumah gue lantai 1 teh lagi banyak orang. Kayaknya ada tamu nih gitu kan. Nah ternyata pas waktu lagi gue turun ke bawah teh ada teman papi gue yang waktu itu yang gue ceritain di awal kalau dia tuh ikut ngedoain yang ngebakar itu. Nah dia juga mampir ke rumah bapak gue itu kan. Pas mampir ke rumah bapak gue itu dia tuh cerita
dia lagi cerita lah, mereka lagi ngobrol gitu, aku teh nimbrung, naon sih cerita ke naon gitu kan, lagi cerita apa nih gitu segala macem. Ternyata lagi nyeritain kejadian, kata si kakak ini teh ngomong katanya teh kemarin lampu teh mati terus di rumah dia, dijepret mati Yang teman terus. papa lu yang ikut itu kan? si- Oke, berarti diganggu juga dengan cara kayak pokoknya ngejepret terus. Dan kalau nggak salah tuh udah jepret terus, dan maksudnya kayak nggak ada aliran, nggak ada apa, listrik pun udah bayar. Terus kalau nggak salah tuh cuma kamarnya si kakak ini doang yang mati lampu, sisanya bisa dinyalain lagi akhirnya. Jadi kayak sengaja ngehajakeun we pokoknya mah. Geus gitu teh. Aku teh kayak kenapa bisa kayak gitu? Karena aku nggak tahu kalau misalkan mereka emang sebelumnya pernah ngedoain atau ada inilah gitu ya, kejadian yang kemarin mereka lakuin gitu kan. Udah gitu aku teh ngomong, wih kemarin aku nggak bisa tidur. Aku ngomong ke papa aku dan si kakak cerita kayak aku teh nggak bisa tidur ya cenah, kemarin malam sumpah siang merinding pisan. Aku bilang teh kayak kenapa? Iya aku teh mimpi ada ini terus aku ngeliat ada kukunya hitam pisan, gosong segosong-gosongnya, gue bilang gitu kan. Itu tuh kamu cerita sebelum kamu tahu papa kamu ngebantuin? Aku sama sekali nggak tahu kalau mereka tuh ada lagi ngebantuin orang itu, sama sekali nggak tahu. Nah udah kayak gitu aku cerita kayak gitu, papi aku pun ngeh dan ngomong gini, iya kemarin malam teh jika ayah nu datang cenah, soalnya papi ngelihat sekelibat mah cenah di depan kamar kamu teh ada yang hitam pas waktu, karena papi aku lagi tidur di sofa. Terus aku tuh bilang, pi tapi mehong ininya. Terus papi aku Apa sih yang mehong ininya? ininya teh mehong. Terus udah kayak gitu teh, aku teh kan jadinya hah kumaha ieu teh gitu kan ya. Si mehong. Itu cerita naon, emang abis ngapain sih gitu kan. Aku udah feeling maksudnya papi aku kayaknya abis ngapain deh gitu, maksudnya abis pelayanan something deh. Karena selalu memang kalau abis pelayanan something yang kena imbasnya teh gue gitu. Kalau aya nu ngamuk, aya nu naon gitu teh ke rumah teh imbasnya ke aing gitu kan deh gitu teh. Terus pada hayang seuri. dan soalnya teh nu pangsieunan nu paling takut teh gue gitu di rumah teh. Jadi meureun jurik nage meureun balas dendam ka orang gitu. Jailing Terus terus udah kayak gitu teh, papi aku teh akhirnya teh cerita, iya itu cenah jiganya kayaknya mah si beliau yang ada di benda itu mengamuk mungkin ya, soalnya kalau bandanya dirusak dan mungkin dan dibakar. Makanya pas waktu gua mehong teh gue mehong deh. tangannya yang gue liat teh gosong teh. Maksudnya kalau gue Berarti cocokologi kebakar. teh, kalau gue cocokologi kan gue tuh bukan, gue nggak indigo ya, jadi gue nggak tahu gitu kan. Terus kayak yang mungkin cocokologinya apakah si beliau ini yang datang ke gue karena si benda itu dibakar, makanya ininya tuh kayak yang item-item gitu segala macam. Dan satu lagi gongnya teh pas satu gue kayak hah anjir itu mah kayak merinding banget, gue bilang gitu kan. Terus papi gue teh bilang cenah, tahu nggak di mobil cenah, kamu lihat ke mobil cenah. Pas aing lihat ke mobil, lu tahu nggak sebadan badan seisi interior mobil yang di bagian row tengah di mana si kakak teman papi gua duduk waktu itu, tapak tangan warna hitam semua, mehong semuanya, bener-bener gosong. Kayak ada yang kalau ada tangan gosong kena arang terus tembok dicepak cemong, iya cemong. Cemong coy, kayak Aing tadi udah tadi mehong itu apa anjir? Cemong. kayak ceplak tangan gitu semua. Aing merindingnya anjir, itu kayak Itu real berarti real anjir, kayak kayak kelihatan gitu. kelihatan. Tahu nggak sampai gua usap gini nempel ke tangan gua si cemongnya tuh. Terus Terus ya gua kayak nangis. Nangisnya tuh karena gua merasa kayak anjir, berarti yang si beliau ini yang datang kemarin tuh real mungkin ya, bukan hanya mimpi gua. Jadi pas waktu gue cerita, gue awal nggak takut karena mungkin itu mimpi buruk gue aja. Tapi ketika gue tahu kayak relate, apakah ini beneran? Jadi kayak anjir, berarti si sosok eta teh beneran, nu aing ningali eta teh beneran si beliau gitu kayak. Siun. terus cara hilangnya? Ya udah akhirnya bapak gue berdoa, udah nggak ada lagi gangguannya. Cuma udah beneran Cuma sekali itu kan? Iya sekali itu. Cuma maksudnya tuh kadang suka gitu ya, kayak kalau ada kejadian-kejadian itu selalu tuh ke gue karena mungkin gue yang paling takut. Kayak yang pernah juga kayak kejadiannya bapak gue abis ngedoain siapa gitu, meren jurik nanti nggak terima teh datang meren ya ke rumah, aku juga nggak paham. Terus teh aku teh lagi nonton, apalagi teh nontonnya teh lagi nonton jurnal Risa gitu ya. Jadi kan Pusing dengarnya, sama kita juga sama.
Dari tadi yang gue tangkap dari semua ceritanya cuman Mehong. Kan mencerna bahasa Sunda aja. Iya, bahasa Indonesia dong. Iya. Nah terus udah gitu kayak gue pernah nonton Jurnalisa, terus kayak mungkin mencekam atau gimana, gue nggak paham ya. Kayak maksudnya gue di situ cuma duaan di rumah gue, dan bapak gue juga tuh kayak abis pelayanan gitu juga gitu kan. Tiba-tiba teh di lantai 2 yang bagian deket void gue, deket rel ya apa sih, yang kalau ke lantai bawah teh bisa ngeliat gitu kan Iya, ya. iya, tahu. Ada jatuh barang ini apa namanya, pohon Merry Christmas teh, pohon Natal jatuh jebrak gitu kan, gitu kan Ke bawah. jatuh ke lantai, jadi berdiri jebak, Oh, tiba-tiba jatuh ke jatuh. lantai. Cuma gue kayak papelong-pelong dong, gue pernah lihat-lihat sama Mbak Simba kan, Iya, teh, iya. Mbak ada yang jatuh, aku bilang teh, iya itu pohon cenah. Udah kayak gitu teh, si aku teh bilang kan, hah kenapa bisa jatuh pohon teh gitu kan, soalnya nggak mungkin dong pohon lagi berdiri kenapa jatuh gitu kan. Gak tahu, dan sorot mata si Mbak tuh yang kayak yang dia juga bertanya-tanya gitu, kayak yang hah kenapa bisa jatuh anjir gitu kan. Oh ya udah, sama gue tadi naikin lagi si pohon Natalnya gitu kan, berserta dengan si apa barang-barang yang lain yang gedebuk gitu. Udah kayak gitu gue turun ke bawah, gak berapa menit gue baru duduk doang, jedebak Lagi. jatuh lagi pohonnya. Angin enggak? Gak ada cok, lu tahu sendiri di lantai 2 gue ada angin kagak? Oyak meren. Nanti datang ke rumah gua ya, siapa tahu juriknya masih ada ya. Terus udah kayak gitu, kedebak lagi, jatuh, bener-bener jatuh. Ini gue di stay gini, bak, angin di mana cok yang si Terus itunya. gimana? Terus udah gitu, gue kayak sebenarnya sieun ya. Terus gue pelong-pelong sama Simba juga kayak udah tahu gitu, kayak maksudnya ini mah aneh gitu kan, ini mah aneh. Gue cuma kayak pas satu bari giniin ini ya, gue cuma bilang bejakan bapak orang sih, gue bilang gitu. Terus udah gitu udah nggak ini lagi, cuma kadang gitu suka kayak karena modern gue teh takutannya gitu, gue teh pernah Jadi kayak sengaja, ngehajakeun gitu, iya. kayak yang ini pisan. Kalau aku teh nggak penakut, tapi teh kayak ada masanya aku teh kayak ih gitu, tau nggak sih? Keeng. Jadi aku kan masang ini, tau nggak sih, lemari buat make up, tau kan yang waktu itu aku post di second gitu. Nah aku tuh buat ini lemari buat meja make up gitu. Nah ada lampu, aku rakit sendiri dari yang bener-bener belum dirakit gitu. Aku rakit sendiri, pasang bautnya sendiri, bla bla bla. Nah ada kacanya gitu, tau gak sih kaca yang kalau dipencet tuh nanti kayak touch screen gitu, Jadi nanti nyala. nyala. Iya, iya. Nah aku udah pasang semuanya. Nah tinggal si kaca ini. Pas aku terakhir pasang kaca nih, aku mau ngetes ini tuh si lampunya nyala atau enggak. Aku pasang lah, belum aku colokin, aku kaitin dulu ininya, aku nyalain gini, sap, belum nyala, di tap nyala. Oh udah gitu aku matiin lagi kan. Oh ini udah nyala nih, bagus. Udah gitu aku ngelakuin kegiatan yang lain. Waktu aku lagi ngeliat si lampunya nyala lagi, padahal udah aku matiin. Terus aku gini, bukannya itu nyalanya kalau di touch screen ya? Berarti ada yang megang. Iya. Gitu, sumpah ini makanya Yang megang anjir. berarti apakah ini, aku kayak sampai tenang, apakah ini error? Aku tuh kencengin lagi bautnya, kayaknya ini kayak kurang keras gitu ya, kurang keras. Terus aku berusaha positif thinking karena aku tidur sendiri kan di atas. Iya. Kebayang kan kayak oke, nggak boleh. Terus tahu kan kamar aku tuh kayak loteng gitu. Aku kayak tenang, nggak boleh panik. Ini positive thinking aja, ini emang belum kekait bener gitu sih bautnya. Konslet. Nah udah gitu aku benerin lagi. Oh ini udah kenceng nih, aku matiin lagi. Aku ini lagi ngelakuin kegiatan scroll HP atau apa. Waktu aku ngeliat nyala lagi. Nggak 2 kali doang. Aku selalu coba sampai 5 kali. Terus aku keinget apa coba? Jadi ponakan aku si Iyo kan sering main ke rumah aku kan. Nah dia tuh masih anak kecil lah, tau kan. Jadi kan nih lemari makeup aku ini tuh pintunya tuh ada kaca di sini yang bisa lihat keluar gitu. Nah ini meja rias, ini pintu. Ini di luar pintu tuh ada kayak apa namanya, gantungan tas, baju gitu. Jadi bisa kelihatan gitu keluar. Nah si Iyo tuh lagi main di kamar. Waktu lagi main di kamar dia tuh gini nunjuk-nunjuk keluar
keluar kaca kayak gini di dekat gantungan baju. Iya dong. Dia ketawa gini ha monster. Ketawa seru banget. Terus aku sama cici aku kayak gini tatap-tatapan. Terus kita kayak ngerespon si Iyo kan, monster apa? Kita kayak pernah jadi nggak mau nakutin dia kan. Monster apa, emang ada monster gitu. Soalnya dia masih kecil juga kan. Emang ada monster? Iya, itu di situ. Di mana emang kelihatan. Emang Iyo lihat kata kita teh gitu kan. Iya, itu di situ dekat apa, gantungan baju. Iya tuh. Terus tapi dia ketawa gitu, gitu. Serem banget. Aku sama cici aku langsung gini. Hah? Terus kan aku jadi keinget sama si lampu yang itu. Nah, aku cabut kan kemarin aku pasang lagi, aku colok lagi. Ci, kemarin ini lampu ini nyala sendiri, cik aku teh gitu kan. Coba ya, aku nggak tahu kalau ada kamu masih nyala sendiri atau nggak. Aku colok lagi. Masih belum iya lama ngobrol waktu lihat nyala. Kayak caper gak sih? Itunya kayak pengen ngasih tahu nih gue juga lagi ini ada nih gitu. Nggak tahu Kalau aku banget. emang pengen diakuin. Iya lagi. Untung aku lagi nggak ke Kan kalau rumah. belum puasa setannya kan dikurung. Oh iya. Iya tanyain. Kan udah buka puasa. Enggak, kalau bulan Ramadan. Ramadan. Oh. Bulan Ramadan dikurung. Tapi beda nggak setannya? Semua setan ya. Tanya gerak. Mereka pasti lebih banyak. Sebelahnya cubit hidung Sela 5 detik, asli nggak? Asli ya nih. Asli, orang dia mah nggak OP. Nih. Katanya yang OP nggak bisa kan diginiin. Tuh. Masih dibilang ini palsu. Nih. Nanti ada yang nebeng di mobil. Tuh kan jadi merah. Enggak lah. Apa kabar? Baik. Gitulah pokoknya. Udah jam 9. Kalau lihat setan dibacain apa, Ci? Dibacain cerita dongeng biar. Nggak jualan basreng ya. Kalian teh kenapa sih suka ngadi-ngadi? Ya udah tuh guys, kita udahan dulu. So thank you for watching. Nanti kita cerita-cerita lagi next time. Penutup kata-kata hari ini. Pio, kata-kata hari ini. Ngahulang si Pio mah ngahulang. Sampai langsung blank. Kata-kata hari ini adalah ayo kita beli kue lapis di Cimehong. Kue lapis Cimehong enak. Bikabon Cimehong enak. Ya udah guys, aku lagi nge-lag dan gak bisa memberi kata-kata. Kan tadi udah kata-kata, sok udah baru masuk pasti yang minta kata-kata teh. Iya, bye guys. Jangan lupa sahur, jangan lupa semangat puasanya bentar lagi juga, soalnya lebaran. Cerita horor udah beres, kenapa sih baru nanya? Kata-kata semangat puasanya berapa hari lagi udah beres lebaran. Atau maaf karena bentar lagi lebaran, jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Minta THR. Singkat padat, minta THR. Kapan war takjil? Enggak udah thank you guys. Bye bye, good night. Aja.